Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Fauzia dengan NIM 0603521077. Saya dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa Tohiro Henawati dengan NIM 0603521084. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiana Mafiro dengan NIM 0603521081. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Hidayat dengan NIM 0603521086. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Adam Kamila Ode dengan NIM 0603521091. Di sini kami akan menjelaskan tentang filsafat Yunani. Pengertian filsafat Yunani. Filsafat Yunani kuno adalah adanya suatu perhatian yang amat besar, terutama pada pengamatan gejala kosmik dan fisik. Ini merupakan usaha dalam menemukan penjelasan ihwal asal mula dan terjadinya semua gejala. Tokoh filsafat Yunani, Thales. Bagaimana biografi Thales? Thales lahir pada 624 sebelum Masehi di kota kecil Miletus yang terletak di pantai barat Asia Kecil, yang sekarang disebut Turki. Thales merupakan perintis matematika dan filsafat Yunani. Beliau adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales mendapat gelar Bapak Filsafat karena dia adalah orang yang mula-mula berfilsafat. Sebelum Thales, pemikiran Yunani dikuasai dengan cara berpikir mitologis dalam menjelaskan segala sesuatu. Pemikiran Thales dianggap sebagai kegiatan berfilsafat pertama karena mencoba menjelaskan dunia dan segala gejala-gejala yang ada di dalamnya tidak bersandar pada mitos, melainkan pada rasio manusia. Pemikiran Thales, air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Air menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di dalam semesta. Berkat kekuatan dan daya kreatifnya sendiri, dan tanpa ada sebab-sebab di luar dirinya, air mampu tampil dalam segala bentuk, bersifat mantap dan tak terbinasakan. Thales juga mengemukakan pandangan bahwa bumi terletak di atas air. Bumi dipandang sebagai bahan yang satu kali keluar dari laut dan kemudian terapung-apung di atasnya. Menurut Thales, bahan dasar dari segala sesuatu adalah air. Kabut memberi kehidupan bagi segala sesuatu. Bahkan panas itu sendiri berasal dari kelembapan. Segala macam benih memiliki kodrat kelembapan. Air merupakan asal dari hakikat benda-benda yang lembab. Pandangan Thales tentang jiwa. Thales berpendapat bahwa segala sesuatu di jagat raya memiliki jiwa. Jiwa tidak hanya terdapat di dalam benda hidup, tetapi juga ada di dalam benda mati. Teori tentang materi yang berjiwa ini disebut hilezoisme. Argumentasi Thales didasarkan pada magnet yang dikatakan memiliki jiwa karena dapat menggerakkan besi. Akan menjelaskan tentang filsafat Yunani menurut Aristoteles. Biografi Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang agung, hidup antara 384 sebelum Masehi sampai 322 sesudah Masehi. Ia menulis tentang berbagai subjek yang berbeda, termasuk fisika, metafisika, puisi, logika, retorika, politik, pemerintahan, etnis, biologi, dan zoologi. Bersama dengan Socrates dan Plato, ia dianggap menjadi seorang di antara 3 orang filsuf yang paling berpengaruh di pemikiran Barat. Pemikiran Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda, merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Oleh karena itu, ia menamakan filsafat sebagai teologi. Filsafat sebagai refleksi dari pemikiran sistematis manusia atas realitas dan sekitarnya. Tidak berdiri sendiri dan tidak tumbuh di tempat atau ruang yang kosong. Lingkungan keluarga, sosial alam, dan potensi diri mempengaruhi seseorang dalam melakukan refleksi filosofis. Kumpulan karya atau antologi karya tulis Aristoteles yaitu logika, ilmu pengetahuan, metafisika, estetika, etika, politik. Akan menjelaskan filsafat Yunani menurut Heraklitos. Heraklitos adalah salah satu filsuf tidak bermazhab yang lahir di kota Efesus di sebelah utara Miletus di pantai barat Asia Kecil pada tahun 540 sebelum Masehi. Ayahnya yang bernama Bloson merupakan
keluarga bangsawan tertua di wilayahnya itu pada masa kerajaan Yunani kuno, atau lebih tepatnya era Prasokrates. Ia hidup di sekitar abad ke-500-an sebelum Masehi atau 540 sampai 480 sebelum Masehi dan sezaman dengan Pythagoras dan Xenophanes. Heraklitus mendapatkan julukan si gelap sebab untuk menelusuri gerak pemikirannya itu sangat sulit ditafsirkan. Bahkan fragmen-fragmen tulisannya yang berbentuk aforisme seringkali disalahpahami karena terkesan ambigu. Di dalam tulisan-tulisannya, ia justru mengkritik dan mencela para filsuf dan tokoh-tokoh terkenal seperti Homerus, Archilokos, Hesiodos, Pythagoras, Xenophanes, dan Hekataios. Meskipun ia berbalik dari ajaran filsafat yang umum pada zamannya, namun bukan berarti ia tidak terpengaruh oleh filsuf-filsuf itu. Heraklitus sebagai seorang filsuf pada zaman Yunani kuno saat itu telah mengutarakan gagasannya tentang sifat-sifat dan perubahan alam semesta ini. Namun di antara pemikiran-pemikiran itu ada yang terkesan samar dan sulit dipahami. Pandangan-pandangan yang diutarakan oleh Heraklitus diantaranya pertama, logos. Menurut Heraklitus, alam semesta ini bergerak dan berubah karena adanya logos. Logos yang dimaksud oleh Heraklitus itu tidak didefinisikan secara khusus, artinya tidak digambarkan secara jelas, tidak dapat dipahami oleh orang lain karena logos adalah pemikiran oleh orang itu sendiri. Yang kedua, api. Heraklitus berpendapat bahwa kosmos terbentuk dari api. Dari pendapatnya ini, maka seperti sifatnya bahwa api itu menyala panas dan dapat meredup. Api dapat menciptakan sesuatu dengan panasnya, api dapat mengubah sesuatu dengan panasnya, dan cahayanya menyala juga meredup sesuai dengan waktunya. Ketiga, harmoni. Heraklitus berpendapat bahwa dua hal yang berbeda terdapat kesatuan. Perbedaan-perbedaan di dalam alam semesta ini memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Ia menganggap bahwa ada hubungan dalam setiap perbedaan. Yang keempat, sungai. Pemikiran Heraklitus ini menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatunya mengalir bagaikan arus sungai, dan tidak satu orang pun yang dapat masuk ke sungai untuk kedua kalinya. Alasannya karena air sungai yang pertama telah mengalir, berganti dengan aliran air di belakangnya. Sehingga dasar dari konsep pemikiran ini adalah segala sesuatu tidak bersifat tetap. Semuanya berubah mengikuti arus perubahan. Berbicara mengenai pengaruh pemikiran Heraklitus, berbagai pemikiran Heraklitus mengenai perkembangan alam semesta banyak menuai konflik dengan para tokoh filsafat lain. Munculnya berbagai pertentangan tentang pemikiran Heraklitus sendiri dikarenakan pada masa tersebut masih belum ada filosof yang bisa memisahkan antara komponen rohani dan materi. Belum adanya pencetus komponen tersebut menjadikan pemikiran Heraklitus mengenai logos yang dianggap bentuk material sekaligus rohani. Heraklitus diketahui menulis satu buku tetapi telah hilang. Yang tersimpan hingga kini hanya 130 fragmen yang terdiri dari pepatah-pepatah pendek yang seringkali tidak jelas artinya. Kebanyakan pemikirannya yang abu-abu tersebut menjadikan tokoh ini dikenal dengan julukan si gelap karena tidak ada yang bisa menafsirkan pemikirannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas filsafat Yunani yaitu Sokrates. Riwayat hidup Sokrates. Sokrates lahir pada 470 sebelum Masehi di Athena dari seorang ayah yang berprofesi sebagai pemahat patung yang bernama Sophronikos dan ibunya yang berprofesi sebagai bidan yang bernama Painarete. Ia memiliki istri bernama Xanthippe dan dikaruniai 3 orang anak. Ia wafat pada tahun 399 sebelum Masehi pada usia 71 tahun. Pemikiran Sokrates. Pemikiran tentang keutamaan adalah pengetahuan. Jadi semua hal dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Ia menjelaskan baik dan jahat manusia dikaitkan dengan pengetahuan, bukan dengan kemauan manusia. Ia juga berpendapat bahwa orang yang mati hanya meninggalkan jasadnya saja, lalu ruhnya akan menuju ke alam selanjutnya. Pengaruh Sokrates, yaitu bantuan Sokrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya, yang dikenal sebagai metode Elenkos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral pokok. Maka dari itu, Sokrates dikenal sebagai bapak dan sumber filsafat moral dan filsafat umum.
Kontribusi Sokrates di bidang psikologi yaitu yang pertama, minat dalam jiwa, yang kedua, etika dan moral, yang ketiga ada metode induktif, keempat, metode Sokrates, yang lima, prekursor konstruktivisme, dan keenam, penggunaan ironi konfrontasi. Sini saya akan menjelaskan tentang Empedokles. Empedokles lahir di Agrigentum, Pulau Sisilia pada abad ke-5 atau 495 sampai 435 sebelum Masehi. Ia berasal dari golongan bangsawan. Empedokles dipengaruhi oleh aliran religius yang disebut Orfisme dan juga kaum Pitagorean. Ada sumber lain yang mengatakan ia mengikuti ajaran Parmenides. Pada usia yang tidak diketahui, ia dibuang dari kota asalnya, namun tidak ada informasi mengenai pembuangan itu. Berdasarkan keterangan dari Aristoteles, Empedokles meninggal pada usia 60 tahun. Menurut legenda, Empedokles meninggal dengan cara terjun ke kawah vulkano di Gunung Etna. Pemikiran Empedokles. Empedokles berpendapat bahwa prinsip yang mengatur alam semesta tidaklah tunggal, melainkan terdiri dari 4 anasir atau zat. Memang dia belum memakai istilah anasir yang sebenarnya baru digunakan oleh Plato, melainkan menggunakan istilah akar. 4 anasir tersebut adalah air, tanah, api, dan udara. Keempat anasir tersebut dapat dijumpai di seluruh alam semesta dan memiliki sifat-sifat yang saling berlawanan. Api dikaitkan dengan yang panas dan udara dengan yang dingin, sedangkan tanah dikaitkan dengan yang kering dan air dikaitkan dengan yang basah. Salah satu kemajuan yang dicapai melalui pemikiran Empedokles adalah ketika ia menemukan bahwa udara adalah anasir tersendiri. Para filsuf sebelumnya, misalnya Anaximenes, masih mencampurkan udara dengan kabut. Anasir sendiri tidak berubah, sehingga tanah tidak dapat menjadi air. Akan tetapi, semua benda yang ada di alam semesta terdiri dari keempat anasir tersebut, walaupun berbeda komposisinya. Contohnya, Empedokles menyatakan tulang tersusun dari 2 bagian tanah, 2 bagian air, dan 4 bagian api. Suatu benda dapat berubah karena komposisi 4 anasir tersebut diubah. Lalu tentang cinta dan benci. Menurut Empedokles, ada 2 prinsip yang mengatur perubahan-perubahan di dalam alam semesta, dan kedua prinsip itu berlawanan satu sama lain. Kedua prinsip tersebut adalah cinta dan benci. Cinta berfungsi menggabungkan anasir-anasir, sedangkan benci berfungsi menceraikannya. Keduanya dilukiskan sebagai cairan halus yang meresapi semua benda lain. Atas dasar kedua prinsip tersebut, Empedokles menggolongkan kejadian-kejadian alam semesta di dalam 4 zaman. Zaman-zaman ini terus-menerus berputar. Zaman pertama berlalu hingga ke zaman keempat, lalu kembali lagi ke zaman pertama, dan seterusnya. Lalu tentang pengenalan. Empedokles menerangkan pengenalan berdasarkan prinsip bahwa yang sama akan mengenal yang sama. Hal tersebut berarti bahwa unsur tanah di dalam diri kita mengenal tanah, sama seperti unsur air di dalam diri mengenal air, dan seterusnya. Karena alasan ini, Empedokles berpendapat bahwa darah merupakan hal utama dari tubuh manusia, sebab darah dianggap sebagai campuran yang paling sempurna dari keempat anasir, terutama darah yang paling murni yang mengelilingi jantung. Pemikiran Empedokles ini memberi pengaruh di dalam bidang biologi dan ilmu kedokteran selanjutnya. Karya penyucian berbicara tentang perpindahan jiwa dan cara agar orang dapat luput dari perpindahan tersebut dengan menyucikan dirinya. Di dalam karangan tersebut, Empedokles memperkenalkan dirinya sebagai daimon atau semacam dewa yang jatuh karena berdosa dan dihukum untuk menjalani sejumlah perpindahan jiwa selama 3 kali 10.000 musim. Jiwa-jiwa ini berpindah dari tumbuh-tumbuhan kepada ikan-ikan, lalu kepada burung-burung dan juga manusia. Jikalau jiwa sudah disucikan, antara lain dengan berpantang makan daging hewan, maka ia dapat memperoleh status daimon kembali. Pandangan tentang perpindahan jiwa ini tampaknya diadopsi dari mazhab Pitagorean. Pengaruh Empedokles.
Pemikiran Empedokles tentang 4 anasir kemudian akan diambil alih oleh Plato, Aristoteles, dan filsuf-filsuf Yunani lainnya. Karena kosmologi Aristoteles diterima umum sepanjang seluruh abad pertengahan, maka teori tentang 4 anasir merupakan pandangan dunia sampai awal zaman modern. Setelah itu, pada abad ke-17, Robert Boyle membantah teori ini secara definitif, dan dengan itu Boyle membuka jalan untuk kimia modern. Sekian presentasi video dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.